Kalau yang diusut cuma korupsi mejanya, ya dapatnya 1 miliar. Betul. Kerugian negaranya 1 miliar. 1 miliar. Padahal kalau dari uangnya dia banyak yang korupsi lainnya. Ini nggak perlu dibuktikan ini. Pencucian uang aja disita semua. Oke. Kenapa orang harus mencuci? Iya, itu. Hah? Kenapa orang itu pertanyaan saya juga tuh, Pak Danang. Kenapa orang harus mencuci? Cara nyucinya gimana? Pakai sabun apa itu yang cucinya? Gue titip dulu ya duit gue sekian gitu. Ntar dia pinjam lagi rekening siapa? Gue titip dulu ya duitnya. Jadi kayak dipencar-pencar gitu. Itu bisa kena nggak tuh Pak yang punya rekening? Ya bisa kena juga gitu kan. Oh iya. Dalam arti Dititipin uang. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, terhindar dari segala praktek-praktek pencucian uang ya Sobat Cuan ya. Soalnya kan kita harus pastikan nih ya, uang yang kita terima itu apakah sudah layak dan sepantasnya gitu ya, sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan ya. Bisnis kek, mau kerja kek, mau investasi kek, mau apapun gitu ya, tapi dipastikan terhindar dari segala praktek-praktek yang tidak boleh ya di negara ini. Mau ngomong apa sih Maria ya kan? Mau cerita apa ya? Karena memang lagi rame, lagi viral, lagi banyak juga konteksnya kalau kita bahas ini di media sosial kita tuh orang interest juga dan pengen tahu rasanya nggak sih? Sobat Cuan pasti kepengen tahu ya. Makanya kita mau bahas hari ini soal money laundering. Nah, prakteknya, bentuknya, terus kayak apa sih yang biasanya digunakan dan kenapa sih kita juga harus aware gitu terhadap praktek-praktek seperti ini. Nah, makanya langsung aja aku hadirkan di studio Cuap-Cuap Cuan aku bersama dengan Bapak Danang Trihartono, Deputy Analisis dan Pemeriksaan PPATK ya Pak ya. Apa kabar Pak Danang? Alhamdulillah baik. Baik. Sobat-sobat cuan. Ini sobat pencari cuan semuanya Pak. Oh, luar biasa. Tapi aku mention makanya harus terhindar dari segala praktek-praktek Pak. Praktek-praktek. Jadi sobat cuan bagi yang mungkin belum catch up atau mungkin ya anak-anak muda ya kan zaman sekarang, apa sih PPATK? PPATK itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ya, lembaga independen Indonesia. Ya salah satunya tugasnya adalah memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme gitu ya, secara overallnya seperti itu ya. Jadi banyak nih kalau bisa dicek sendiri. Jadi kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, ketahuan ya berarti ya Pak di PPATK ya Pak? Iya, karena memang kita tuh menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, entah itu perbankan, entah itu perusahaan efek, asuransi dan sebagainya mengenai transaksi keuangan mencurigakan. Oke. Nah, yang mencurigakan itu seperti apa sih? Yang kayak apa gitu ya? Yang pertama adalah yang menyimpang dari profil. Setiap orang tuh punya profil ya. Profil pengusaha, profil karyawan PNS, gitu profil ya. karyawan biasa. Itu pasti profil keuangannya itu pasti ada. Namanya karyawan pasti ya di akhir bulan atau awal bulan dia ada kredit, habis itu DP. kredit masuk, keluar. Datang besar, duduk 1 miliar, utang. Jadi semua itu pasti ada. Bener lagi. Ketahuan ya, gitu begitu ya. juga dengan perusahaan. Perusahaan sawit, perusahaan pertambangan, perusahaan falas, pasti tipikalnya akan berbeda-beda. Kalau ada perusahaan sawit, pasti transaksinya pertama kalau dia perusahaan baru berdiri misalnya, dia harus eksekusi lahan, lalu clearance, lalu untuk beli bibit dan sebagainya. Kalau perusahaan sudah mature juga pasti beda dengan perusahaan yang baru berdiri. Kalau udah mature pasti transaksinya juga di situ ada penjualan sawitnya, lalu membayar ongkos pekerjanya dan sebagainya. Akan berbeda dengan perusahaan di bidang kelautan. Nggak ada itu transaksi misalnya penerimaan perusahaan kelautan dari perusahaan yang dia pengguna sawit misalnya. Apa ini? Iya, gitu. Itu pasti akan menyimpang dari profil. Jadi entah perorangan, entah perusahaan, pasti punya profil. Berarti termasuk kalau misalnya ada yang setiap akhir bulan tabungannya last minute gitu kan, terus tiba-tiba ada aliran sekian miliar tuh dicurigakan juga berarti ya. Masuk mencurigakan belum tentu salah ya. Namanya curiga aja gitu. Tapi ya setelah kita analisis memang ada indikasi uang dari tindak pidana atau enggak, nah itu proses selanjutnya. Jadi dianalisis dulu ya Pak. Misalnya ada orang yang punya duit
ya tadi aku bilangnya udah last minute, pokoknya selalu last minute lah hidupnya dari gaji ke gaji ya Pak, itu makanya last minute. Tiba-tiba dia dapat aliran nih 1 miliar atau 10 miliar tiba-tiba gitu. Seberapa lama tuh PPATK menganalisis bahwa ini bukan sesuatu hal yang mencurigakan. Nah, kalau memang ternyata mencurigakan, biasanya kayak gimana Pak di PPATK? Ya itu sudah mencurigakan itu. Itu udah mencurigakan ya? Mencurigakan. Duit dari mana lo? Iya, kalau tiba-tiba nih 10 miliar misalnya. Ya nanti dilihat apakah ini dari yang sah atau yang tidak sah. Kalau yang sah misalnya kalau utang. Lalu yang kedua juga mungkin ada hibah atau waris. Itu kan sah. Ya nggak sah apa? Ya misalnya dari tindak pidana. Entah orang titip ini ternyata uangnya dari tindak pidana. Entah dia sendiri melakukan pencucian uang dari tindak pidana yang dia lakukan. Itu bisa saja gitu. Orang bandar narkotika itu akan cara mencucinya itu beda-beda. Dengan antara orang korupsi biasanya seperti apa. Iya. Bandar narkotika biasanya seperti apa. Lalu yang biasa melakukan penipuan seperti apa. Lalu bandar judi online seperti apa. Beda-beda semua cara-caranya. Caranya beda-beda semua. Beda-beda semua. Ya itulah kita sebut namanya kalau di transaksi keuangan tipologi ya. Tipologi. Ya, modus. Oh. Ya, tapi bukan modusin orang lain ya. Wih, ntar bikin baper Pak kalau modusin orang lain jadinya nih Pak Danang suka bercanda. Ya, tapi kalau bahas gini nggak boleh serius-serius lah Sobat Cuan. Berarti artinya memang kalau sudah mencurigakan nanti dicek segala macam, dan kalau memang mencurigakan dipanggil nggak sih yang punya rekening? Oh enggak. Jadi kalau PPATK bekerja itu satu, yang lain tidur gitu ya. Artinya semua lagi tidur kita lihat buka rekeningnya, kita liatin semuanya. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya kan? Tapi ya tapi terekam aja gitu ya. Oh iya betul, ada aliran ke sini gitu ya. Semua transaksi kan pasti tercatat ya. Dan artinya transaksi ini bisa menjadi clue mengungkap suatu tindak pidana. Misalnya ada kasus, ntar saya kalau sebut nanti kasus tahu ABC. Kasus apa nanti. Kasus ABC aja Pak, kasus ABC Pak. Ya, misalnya ada satu kasus ini, ada sebuah perusahaan misalnya. Perusahaan dia kok menerima uang dari suatu perusahaan yang dia memang counterpartnya tuh harusnya di instansi ini nih. Perusahaan ini harusnya hubungan kerjanya itu dengan instansi ini nih. Nah ini perusahaan pengepul ini banyak menerima dari situ. Oh, berarti kemungkinan dia fungsinya apa nih perusahaan ini? Dia katakanlah kegiatan usahanya perdagangan. Tapi kok nggak ada biaya operasional, nggak ada bayar gaji, nggak ada apa-apa. Tapi kok nerima dana dari perusahaan yang tipikalnya dia harusnya berkorelasi dengan tusinya instansi ini. Nah kita lihat lagi nih, siapa pengurusnya, uangnya untuk apa. Oh ternyata perusahaan ini dikendalikan oleh orang-orang di instansi yang bekerja di instansi yang ini, yang counterpartnya itu. Nah itu clue. Dan itu bisa juga nanti setiap clue itu kan kita anggap, oh ini diduga dari tindak pidana ini nih, suap nih atau gratifikasi nih. Nanti pembuktiannya di penyidik, bukan kami. Kami hanya menganalisis saja, hanya menganalisis saja. Misalnya ada seorang yang menerima uang 10 miliar tiba-tiba aja dari perusahaan di bidang kehutanan misalnya. Kalau saya ASN kan mencurigakan, menerima uang 10 miliar dari perusahaan di bidang kehutanan. Terus dicek, ini uang apa gitu kan. Nah kalau dicek uang apa itu kan harus ada underlying-nya. Jadi tadi kan setiap orang dan perusahaan punya profil, betul. Nah, yang kedua, setiap transaksi itu pasti punya motif. Ya kan? Saya ngirim ke Mbak Maria uang 1 miliar pasti ada motifnya dong. Benar. Nah, ngapain saya ngirim ke Mbak Maria 1 miliar? Bikin warung kopi. Oh. Ya, pasti ada motifnya. Ya. Nggak ada transaksi tanpa motif. Dan yang ketiga, transaksi itu pasti tidak pernah bohong. Nah, iya sih. Iyalah. Debit, kredit. Nggak bisa dibolak-balik. Duit masuk ya ada yang masuk, keluar gitu. Nah, begitu nerima 10 miliar, saya harus jelaskan nih, ini uang apa? Oh, saya menyewakan alat berat. Loh, saya belinya kapan? Di mana disimpannya? Kan semua bisa dilihat. Oh, ini saya jual lahan. Loh, saya punya lahan di mana? Kapan belinya? Dapat dari mana? Ada akta jual belinya enggak? Nah, semuanya kan bisa. Pembuktiannya di penyidik. Iya, seperti itu. Kami hanya menganalisis saja.
gitu. Jadi hati-hati ya sobat cuan ya gitu ya. Makanya kadang-kadang suka kalau misalnya mereka mungkin ya Pak, mungkin yang udah expert atau yang nggak ngerti deh, mereka menghindari transaksi yang sifatnya bank gitu atau apa, karena ya itu ke tracking kali ya Pak. Kalau misalnya yang pakai cash gitu, itu gimana tuh? Ya namanya aja cash transaction. Memang biasanya hanya dia dan Allah yang tahu gitu. Benar. Iya namanya cash transaction di toilet dikasih gitu. Iya. Mbak Maria dikasih orang di toilet. Dikasih tas. Kasih tas isinya 10 miliar yang tahu siapa gitu. Tapi ya ada yang bisa kita detect tuh bisa. Kita bisa beberapa kasus kita ungkap ada. Cash tapi bisa kita ungkap. Wow. Gimana tuh Pak? Ya ada lah. Ketahuan ya berarti ya. Apakah ada cara penarikan masif sekian miliar atau apa? Ada lah. Ada di situ yang ya kalau belum dibuka ya, belum masih cash itu kita bisa track ini ngambilnya dari mana. Terus pada saat yang ngambil itu siapa, korelasinya nanti apa gitu. Ada lah, tapi ya nggak bisa kita buka semua. Jangan nanti berpintar semua Pak, jangan Pak, jangan. Tapi berarti segala jenis bentuk transaksi yang mencurigakan, baik itu dari sistem keuangan ataupun tidak tuh sebenarnya ya bisa ke-track juga gitu ya, bisa ketahuan juga berarti ya Pak. Ya bisa ketahuan, tapi ada beberapa hal yang menjadi constraint ya, misalnya yang ini lebih sulit, yang ini bisa dilacak asal bukti ini masih melekat. Jadi beda-beda ya case-nya ya. Asal ini juga belum berpindah dari banyak orang. Nah itu tuh kalau kayak gitu-gitu ya, gimana tuh Pak? Udah dari ke aku. Saya kasih ke Mbak Maria, Maria kasih temannya lagi. Habis itu kasih temannya lagi. Padahal tujuan saya ngasih yang paling ujung gitu. Tolong. Nah itu kan udah agak ribet itu. Tapi bisa ke-track sebenarnya Pak, misal uang ini berangkatnya kemana aja, ke siapa aja gitu sebenarnya bisa ya Pak? Ya kalau Mbah Dukun bertita apa yang nggak bisa gitu ya? Nah artinya udah ya ada beberapa kasus yang ada constraints di situ sehingga wah ini agak sulit. Ada yang sulit banget. Iya. Ada yang memang ini mudah gitu kan. Jadi ya tergantung case by case ya. Case by case ya. Soalnya manusia kan emang upgrade terus ya. Pengetahuannya upgrade terus soalnya kalau manusia kan kayak gini caranya ya. Tapi tenang, PPATK lebih hebat ya. Hati-hati ya semuanya. Nah, kalau di Indonesia itu kalau misalnya dari PPATK nge-tracking tuh kayak transaksi gitu, perharinya tuh ada aja nggak sih? Misalnya kayak ada aja yang mencurigakan, ada aja yang pasti itu. Pasti Pak? Pasti ada aja. Karena memang di 1 jam itu kita menerima kurang lebih 50.000 transaksi lah. Ya. Yang masuk ke PPATK itu 1 jam gitu. 1 jam? 1 jam. Dan itu tidak berhenti mesinnya gitu kan. Ya itu kan dari transaksi itu kan nanti muncul alert gitu ya. Mana yang paling beresiko. Yang scoringnya tinggi lah gitu. Ya itu yang kami lihat itu yang paling mencurigakan gitu. Karena memang ya banyak sekali transaksi ini kan. Betul. Dalam 1 detik pun bisa jutaan transaksi. 24 jam bahkan ya Pak. Ya, itu satu hal. Yang kedua, sekarang itu interkoneksi antar industri keuangan itu sudah sangat blended ya. Dari handphone Mbak Maria aja, itu bisa Mbak Maria jual saham, langsung dipindahkan ke bank, langsung pindahkan ke kripto, langsung pindahkan ke e-wallet, langsung dipindahkan ke luar negeri itu bisa. Betul. Jadi kita butuh kecepatan. Nah, kecepatan sehingga transaksi yang prioritas yang harus sekali kerjakan itulah yang kami dahulukan gitu ya, dibandingkan dengan transaksi yang lain. Yang jelas pasti ada aja lah. Ada aja kasus banyak sekali lah. Karena kami itu semua tindak pidana ya, dari korupsi, narkotika, lalu perpajakan, lalu penipuan, itu child sex abuse, banyak sekali ya. Wow, banyak ya berarti. Banyak. Jenisnya tuh berarti macam-macam ya. Iya, banyak yang terkait dengan transaksi keuangan itu. Kami harus tindak lanjuti ya sesuai dengan pasal 288 2010. Itu namanya tindak pidana asal. Iya. Baru selanjutnya tindak pidana pencucian uang. Oke. Kenapa orang harus mencuci? Iya itu. Kenapa orang itu pertanyaan saya juga itu Pak Danang. Kenapa orang harus mencuci? Cara nyucinya gimana? Pakai sabun apa itu cucinya? Terus kan banyak
kadang banyak hal-hal yang ngapain ya dia ya, misalnya kayak yang suka kok Toto bikin acara, bikin event gede, kok Toto buka kafe gitu, yang kayak gitu Pak. Kadang-kadang kita mikir apa itu termasuk salah satu caranya atau gimana nih Pak Danang? Ya nggak semua harus dicurigai seperti itu ya. Artinya orang buka kafe bisnis sah-sah saja gitu kan. Tapi esensinya namanya mencuci kan supaya kelihatan bersih ya. Betul, biar jadi legal ya Pak duitnya ya. Ya itu secara ketentuan secara terminologi seperti itu. Jadi uang yang ilegal supaya kelihatan jadi sah. Nah itulah bagaimana caranya. Itulah dengan cara pencucian uang. Dulu pencucian uang bukan tindak pidana. Oh ya? Dulu tuh berarti sebelum tahun berapa tuh Pak? Yang ya, akhirnya jadi tindak pidana? 2010 lah. 2010, makanya terus kita kriminalisasi. Artinya yang dulunya bukan tindak pidana, kita anggap suatu tindak pidana. Ya karena merugikan. Misalnya gini, merugikan perekonomian lah. Orang bisnis hotel nih, sama. Size-nya sama. Satu dari utang bank, satu dari jualan narkotika. Ini perlu bayar bunga, dia enggak. Bisa menjual harga murah yang mana hotelnya antara si A dan si B ini? Tentu yang dari narkotika. Kalau bank kan ada tanggung jawab, ada. Iya, ini harus bayar bunga segala macam. Betul. Sehingga ya ini akan kalah bersaing. Ini bisa menetapkan dengan harga yang lebih rendah misalnya. Nah itu kan mengganggu persaingan sehat, mengganggu perekonomian. Dan misalnya kalau jumlahnya banyak ke suatu negara ditarik tiba-tiba bisa mempengaruhi mata uang. Jadi makalah kita kriminalisasi gitu. Sehingga pencucian uang itu bisa dipidanakan. Selain kejahatannya sendiri ya. Selain korupsinya, selain narkotikanya itu pencucian uang juga bisa dipidanakan. Oh, tindak pencucian uangnya itu. Ya, misalnya kalau saya kasih contoh kasus narkotika lah. Orang ketangkap. Jual, ketangkapnya sih cuma 10 gram. Iya. Kecil ya itu. Cuma 10 gram. Baru sekali nih 10 gram. Dari transaksinya ternyata udah puluhan miliar, ratusan miliar sejak 3 tahun yang lalu. Padahal profilnya cuma pedagang misalnya. Berarti ini kamu udah lama transaksinya, size-nya juga ternyata besar kamu. Sehingga kalau di cuma narkotika yang alat buktinya 10 gram ini kecil kan. Padahal uangnya di sini banyak. Benar. Dari entah berapa kali dia berdagang. Sehingga ini bisa dilakukan pemindaian pencucian uang sehingga bisa dirampas semua asetnya. Oh, oke. Jadi aset-aset yang dulu dia pernah jualan dibelikan apa bisa diambil semua. Diambil semua. Oh itu kategorinya pencucian uang berarti ya Pak? Bukan tindak penjualan narkotika atau apa gitu hasil. Kalau narkotika mungkin udah agak susah mencerna, yang paling gampang korupsi lah. Iya. Korupsi laptop. Oh iya betul. Korupsi inilah meja ini. Di tahun 2023. Ya dari korupsi tahun 2003 ini dia dapat 1 miliar ketahuan. Nah ternyata di 2022, 2021 dia korupsi kursi, korupsi pintu segala macam. Yang di sana dia sudah dapat uang. Kalau yang diusut cuma korupsi mejanya, ya dapatnya 1 miliar. Betul. Kerugian negaranya 1 miliar. 1 miliar. Padahal kalau dari uangnya dia banyak yang korupsi lainnya. Ini nggak perlu dibuktikan ini. Pencucian uang aja disita semua, bisa nanti pembuktian balik di persidangan. Sebenarnya udah ada kasus yang ingkrah ya, udah putus, mengenai metode seperti ini. Dulu kasus Basim lah itu. Alat bukti cuma 1 miliar. Di hartanya dia kurang lebih 60-70 miliar. Ya dia harus membuktikan ini uang dari mana. Padahal alat buktinya cuma 1 miliar, tapi yang ada saksinya yang lengkap gitu ya. Iya. Gitulah. Kalau misalnya tidak bisa membuktikan ya udah disita aja gitu ya. Iya, itu keyakinan hakim nanti. Hakim yakin, kamu nggak bisa membuktikan. Karena kalau gini, membuktikan hal yang tidak terjadi itu sulit. Misalnya, ini saya dulu bisnis fotografi. Di mana fotografinya, sejak kapan, size-nya berapa, untungnya normal berapa, setelah berapa tahun jadi berapa. Wah nggak cukup nih. Masuk nggak tuh? 70 miliar misalnya gitu ya. Aduh, apalagi ya? Peternakan. Ternaknya di mana? Jumlahnya berapa? Ternak apa? Size-nya berapa besar? Ada nggak pembukuannya? Nah itu kan
Harus meng-create yang namanya orang meng-create itu pasti sulit lah gitu. Iya, kalau create pasti sulit dan pasti ada aja celahnya ya Pak ya. Ada ketahuan, ini kamu ngarang-ngarang gitu ya. Iya gitu kan. Harus meng-create semuanya. Di lapangan pun dia harus create, iya bener di daerah mana. Di pasar minggu daerah mana? Bisa nggak di situ untuk ternak? Oh ternyata emang nggak daerah peternaknya yang diizinkan oleh pemerintah, ya pasti salah gitu. Nggak mungkin gitu kan. Benar. Gitu lah.